wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kalian semua sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Zahratus Syifa dari SLB PKK Sumberjo, Bojonegoro, Jawa Timur. Hari ini saya akan bercerita yang berjudul Timun Mas. Di sebuah desa hiduplah sepasang petani tua. Dia adalah Mbok Sirni dan suaminya. Akan tetapi, hingga setua itu, Mbok Sirni dan suaminya belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka lalu berdoa agar dapat menimang seorang anak. Ketika itu, seorang raksasa pun mendengar doa tersebut. Raksasa pun mendatangi mereka. Hai, apakah kalian benar-benar ingin memiliki seorang anak? Jika kalian menginginkannya, aku akan membantu. Tapi ada satu syarat yang harus kalian penuhi. Jika anak kalian sudah berumur 6 tahun, kalian harus memberikannya anak itu kembali kepadaku untuk aku makan. Hahaha. Ucap raksasa dengan suara yang besar. Karena keinginan yang sangat mendalam ingin mendapatkan seorang anak, akhirnya mereka menyetujui persyaratan si raksasa. Kemudian raksasa memberi biji timun untuk ditanam dan dirawat sampai berbuah. Untuk apa raksasa itu memberi biji timun ini ya Pak? Apa biji timun ini membuat kita memiliki anak? Tanya Mbok Sirni pada suaminya. Aku juga tidak tahu. Lebih baik kita ikuti saja petunjuk si raksasa itu. Jawab suami Mbok Sirni. Ketika buah yang paling besar itu sudah matang, Mbok Sirni dan suami memetik timun tersebut. Mereka membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa kagetnya pasangan itu melihat seorang bayi perempuan yang mungil dan lucu ada di dalam timun tersebut. Rasa syukur, bahagia dalam hatinya karena penantian untuk mendapatkan seorang anak akhirnya terwujud. Suatu hari, raksasa datang menagih janji kepada Mbok Sirni dan suaminya. Mereka tidak rela melepas timun mas. Mereka mencoba mengulur janji agar raksasa datang 2 tahun lagi. Maaf Tuan Raksasa, bukan kami hendak mengingkari janji, tapi timun mas masih sangat kecil dan tidak enak untuk dimakan. Tunggulah 2 tahun lagi, timun mas akan lebih besar dan semakin enak untuk dimakan. Ucap Mbok Sirni. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Dalam mimpi itu, Mbok Sirni harus menemui pertapa di Gunung Kidul untuk menyelamatkan anaknya. Mbok Sirni pun memberitahu tentang mimpi itu kepada suaminya. Coba kita cari saja pertapa itu di Gunung Kidul. Siapa tahu ada petunjuk dari Dewa Tapmu, ucap suami Mbok Sirni. Benar saja di sana ada seorang pertapa yang sangat sakti. Pertapa itu memberi Mbok Sirni dan suaminya 4 bungkus kecil yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal timun mas. Setiba di rumah, Mbok Sirni memanggil timun mas. Mbok Sirni dan suami memberi 4 bungkus kecil itu dan sambil memberi nasihat. Anakku, jika suatu hari ada raksasa datang dan hendak menangkapmu, larilah engkau sekencang mungkin. Jangan lupa kau taburkan dari 4 kantong ini satu persatu untuk melindungimu dari kejaran raksasa. Ucap nasihat Mbok Sirni. Hari yang dijanjikan datang juga. Raksasa pun datang menemui petani itu untuk mengambil
Mereka pun menyuruh Timun Mas lewat pintu belakang. "Hai petani, mana anakmu? Aku sudah tidak sabar untuk memakannya. Serahkan kepadaku," perintah si raksasa. "Maaf tuan raksasa, Timun Mas sedang bermain. Biar istriku pergi mencarinya," kata suami Mbok Sirni. Raksasa pun curiga. Dia menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh pasangan petani itu. Dia pun marah. Ladang dan rumah milik petani itu dihancurkan. Ketika raksasa sedang lelap, dia melihat sesosok gadis yang sedang lari dari kejauhan. Ternyata gadis itu adalah Timun Mas. Raksasa pun berjalan menghampiri Timun Mas. Ketika raksasa mulai dekat, Timun Mas mengeluarkan penangkal yang diberikan oleh orang tuanya. Pertama, ia mengeluarkan biji timun dan menebarkannya di depan raksasa. Biji-biji timun itu menjadi ladang timun yang lebat buahnya. Melihat hal itu, raksasa berhenti mengejar Timun Mas. Ia asik memakan buah timun yang ada di ladang itu. Ketika dia menyadari bahwa incarannya mulai pergi jauh, raksasa kembali mengejar. Timun Mas terus berlari dan berlari, tapi masih saja dia dapat dikejar. Kini Timun Mas mengeluarkan penangkalnya. Yang kedua yaitu jarum. Hal ajaib pun kembali terjadi. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Raksasa pun kesulitan mengejar Timun Mas. Kakinya tertusuk bambu yang tajam, tapi dia terus mengejar Timun Mas. Dia masih membayangkan betapa enaknya daging Timun Mas untuk dimakan. Kakinya penuh dengan luka, tangan yang besar hampir menangkap Timun Mas. Akhirnya, Timun Mas mengeluarkan penangkalnya. Yang ketiga yaitu garam. Hal ajaib pun kembali terjadi. Garam itu berubah menjadi lautan luas yang sangat luas. Raksasa pun harus berenang mengejar Timun Mas. Ia mulai kelelahan, tetapi dia terus mengejar Timun Mas. Kini hanya tersisa satu penangkal lagi, yaitu terasi. Terasi itu ditaburkan Timun Mas di jalan yang telah dilaluinya. Jalan itu berubah menjadi lautan lumpur hitam. Raksasa sudah kehabisan tenaga. Akhirnya dia terjebak di lumpur hitam itu. Dengan tenaga yang tersisa, raksasa berusaha keluar di lumpur hitam itu. Semakin banyak ia gerak, semakin dia terhisap masuk di lumpur hitam itu, yang ternyata adalah lumpur hidup. Akhirnya raksasa pun tenggelam. Timun Mas kembali ke rumahnya. Kedua orang tuanya sangat bahagia melihat Timun Mas datang dengan selamat. Kini Timun Mas dan orang tuanya hidup dengan tenang, damai, dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.